Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Febriani dengan NIM 2004030174 dari kelas MBS 6F. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi, konsep dasar sistem dan konsep data. Baik. Konsep dasar sistem ini di mana konsep dasar sistem ini memiliki definisi sistem yaitu sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama atau sama lain. Nah, keberadaannya itu membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Kemudian contohnya ada sistem komputer. Unsurnya itu ada keyboard, CPU, monitor, mouse, dan lain-lain. Kemudian tujuannya itu untuk pengolahan data. Kemudian ada sistem tubuh. Unsurnya ada organ tubuh dan panca indera. Kemudian tujuannya itu untuk kelangsungan hidup. Kemudian ada sistem pabrik. Unsurnya itu orang dan mesin. Kemudian tujuannya itu produksi. Nah, kemudian ada karakteristik sistem. Nah, di mana komponen yaitu sesuatu yang menjadi bagian sistem atau benda, aturan, dan orang. Kemudian ada batas, sesuatu yang membedakan dengan sistem. Kemudian ada lingkungan, sesuatu yang berada di luar sistem. Kemudian ada penghubung, yaitu menjembatani fungsi antar komponen. Kemudian ada masukan, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Kemudian ada pengolahan, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Kemudian ada keluaran, yaitu berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Kemudian ada sasaran, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau panjang. Kemudian ada tujuan, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu panjang. Kemudian ada kendali, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan. Kemudian ada umpan balik, yaitu mengukur operasional proses sistem. Nah, kemudian ada klasifikasi sistem, di mana ada sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, di mana abstrak sistem ini tidak tampak nyata, sedangkan physical system tampak nyata dan bisa jama. Nah, kemudian ada sistem alamiah dan sistem buatan. Natural system ini terjadi dengan sendirinya, sedangkan human made system itu hasil karya manusia. Nah, kemudian ada sistem tertentu dan sistem tidak tertentu, di mana determinan sistem ini diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Sedangkan probabilistik sistem ini prediksi tidak pasti dan ada probabilitas. Kemudian ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Closed system ini tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, sedangkan open system ini dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, kemudian ada klarifikasi data, di mana jenis data ini terbagi dua, data hitung dan data ukur. Kemudian ada sifat data yang terbagi menjadi quantitative data dan qualitative data. Nah, kemudian ada sumber data, di mana sumber data ini ada data internal dan data eksternal. Nah, kemudian ada nilai data, di mana nilai data ini ada precision yaitu teliti, kemudian ada comparability atau dibandingkan dengan, dan validitas data. Nah, kemudian pengertian informasi ini, informasi merupakan sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang dengan menggunakan data tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.